nanti kalau ada pertanyaan di akhir menyangkut Instagram boleh di chat lagi, kita akan bahas lagi ya kalau masih ada waktu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang optimasi Facebook nih. Nah, oke, sudah pada kelihatan semua ya screen yang saya share. Sudah. Nah, untuk Facebook ini sebetulnya kita akan banyaknya ngomongin masalah organik. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya juga nih, gimana iklannya, gimana cara beriklannya, dan seterusnya. Itu nggak bisa 1-2 jam ya, teman-teman, tapi harus 1 atau 2 hari, bahkan kalau prakteknya mungkin bisa berminggu-minggu gitu ya, baru jago, baru mahir, baru bisa menjalankan iklan dengan benar. Nah, tapi jangan khawatir, nanti di akhir kita akan sedikit menyinggung ya tentang iklan, jadi teman-teman punya bayangan iklan itu seperti apa, kemudian manfaatnya gimana, dan seterusnya. Oke, untuk yang sekarang kita akan fokus ke optimasi Facebook dengan metode organik, gitu ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu mungkin teman-teman yang baru gabung dan baru join, baru tahu tentang Avana. Nama saya Taufik Ardi Susilo. Saat ini sebetulnya saya sudah menjabat sebagai Head of Special Project di Avana. Sebelumnya jadi Country Manager, kemudian saya beberapa kali ya menjadi konsultan digital marketing dari brand-brand yang ada di Bandung dan di Jakarta. Oke. Salah satunya ada Uci Parfum, Aromania, kemudian ada Pillow Cake, kemudian juga ada Bahira Travel, dan seterusnya. Nah, rata-rata brand-brand yang saya kerjakan ini bergerak di industri fashion, kuliner, dan kosmetik begitu. Nah, kemudian saya juga punya brand sendiri namanya Toko Laku. Ini jualan online ya, sebagai reseller begitu, karena saya bukan produsen. Jadi karena basicnya digital marketing, jadi saya fokus aja ke marketing produk. Kemudian internet marketer dan digital marketing trainer gitu. Oke, nah saya fokusnya sebetulnya di Facebook Advertiser. Ini salah satu akun yang saya kelola, sudah spend 300 juta. Ya, ini salah satu akunnya saja. Saya mengelola beberapa akun sesuai dengan brand-brand yang saya kelola tadi ya. Kemudian, nah ini beberapa owner atau brand yang saya kelola itu, ada Pillow Cake, kemudian ada ini ada restoran ya, kuliner. Nah, mungkin saya sedikit cerita gitu. Saya punya kuliner ini baru beberapa bulan buka gitu ya, dan ternyata saat ini ada kondisi yang tidak terduga, ada musibah yang kita rasakan bersama-sama, akhirnya tidak bisa beroperasi. Mungkin tadi juga Bang Hamdi sudah sedikit cerita ya, bahwa bisnis-bisnis kuliner yang mengandalkan outlet itu terjun bebas sekarang omsetnya. Bahkan waktu sebelum tutup sementara, saya hanya mendapatkan 1 pelanggan aja teman-teman di outlet situ. Jadi akhirnya sekarang tutup dan mengandalkan order online aja. Nah, betul banget kata Bang Hamdi tadi, salah satu produk yang sekarang lagi dibutuhkan banget adalah frozen food. Maka akhirnya saya coba menyediakan makanan-makanan dalam bentuk frozen. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan begitu. Nah, ini teman-teman juga bisa coba solusikan ketika produk-produknya memang nggak bisa berjalan semestinya gitu ya, sebagaimana mestinya, maka kita coba cari alternatif lain, apa kira-kira yang bisa jadi produk alternatif sehingga bisnis kita masih tetap bisa jalan. Oke, nah kita masuk ke materi. Sebelumnya data mungkin tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bang Hamdi juga.
Cuma memang yang saya ingin highlight adalah data persebaran ya. Sebetulnya Indonesia itu sangat luas, teman-teman. Kalau teman-teman berpikiran Indonesia hanya Pulau Jawa aja, atau market kita hanya di sekitar kita aja, itu salah besar. Di era sekarang ini, tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Jadi teman-teman begitu sudah masuk ke dunia online, tidak hanya di sekitar kita, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu bisa kita jangkau. Kuncinya adalah dengan memanfaatkan media online gitu ya, terutama di media digital. Nah, kalau kita lihat persebaran pengguna internet, ternyata di Sumatera, di Kalimantan, di Maluku dan Papua, Nusa Tenggara itu ada, teman-teman. Jadi nggak hanya di Pulau Jawa aja. Nah, kalau menurut data dari survei ABGI ini, penetrasi pengguna terbesar itu ada di Kalimantan. Jadi lebih dari 50% ya, penetrasi itu artinya keseringan. Walaupun cuma 6% dari total 200 juta, ya, atau 171 juta ini tahun 2018, di 2020 ini saya yakin 200 juta ya. Nah, itu kita bisa jadikan peluang ya, apalagi di luar Pulau Jawa masih sedikit gitu pemainnya, nah ini bisa kita jadikan peluang. Dan bagi teman-teman juga yang sekarang sedang memanfaatkan momen, contohnya menjual produk-produk kesehatan ya, seperti APD, masker, kemudian produk-produk herbal, ini bagus banget ya ketika kita coba pasarkan keluar Pulau Jawa yang notabene di sana masih kesulitan untuk mencari produk-produk seperti ini. Lalu kalau kita lihat ya berdasarkan penggunaan orang menggunakan internet, ternyata yang pertama masih berkomunikasi. Jadi orang menggunakan internet itu sebagai sarana berkomunikasi, yang pertama. Dan yang kedua adalah sosial media, teman-teman. 18,9% itu menggunakan internet untuk bersosial media. Yang ketiga, mencari informasi pekerjaan. Nah, apalagi sekarang ya, saya dengar banyak yang kehilangan pekerjaannya mungkin di bulan-bulan depan, orang online itu paling banyak mencari informasi pekerjaan. Nah, cuma ini data di 2018 seperti ini. Jadi nomor satu komunikasi, yang kedua sosial media. Maka kalau kita highlight lagi di sosial media, ternyata sosial media itu unik ya teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang banyak yang sudah nggak pakai Facebook. Ternyata Facebook itu menurut survei masih nomor satu ini di 2018 ya. 50,7% masih menggunakan Facebook. Kemudian Instagram, YouTube, Twitter, dan LinkedIn. Dan ini fakta-faktanya di Tanah Abang sekarang teman-teman juga sudah lihat berita, saya yakin masih ditutup. Bahkan di mal-mal, pasar-pasar itu sebagian juga masih tutup. Padahal ini momennya kalau kondisinya normal adalah saat-saat yang paling luar biasa rame dan omsetnya paling tinggi gitu. Momen saat sebelum Ramadan gitu ya. Ramadan sebentar lagi. Tapi ternyata kondisinya seperti ini tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Banyak yang mencari solusi nih. Nah, solusi yang paling bisa kita andalkan saat ini adalah dengan bertransformasi ya ke dunia digital. Ini kondisi normal saja seperti ini ya, teman-teman. Apalagi kondisi saat ini. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya toko di pasar-pasar ini, ya nanti mungkin bisa sharing juga gitu kondisinya seperti apa. Nah, lalu ada cerita nih sebetulnya dari tukang becak yang bisa berjualan lewat Facebook. Mungkin saya akan coba play videonya. Di Yogyakarta, seorang tukang beca memanfaatkan jejaring sosial ini untuk mencari pelanggan wisatawan asing. Hasilnya, setiap wisatawan yang kenal melalui Facebook mencarinya jika datang ke Yogyakarta. Dan penghasilannya pun bertambah, bahkan rumah yang ia tempati sekarang bantuan wisatawan Inggris yang dikenal lewat Facebook. Haryadi, tukang becak yang satu ini bukan tukang becak biasa. Iya. Handphone dengan fitur yang lumayan modern selalu ada di tangannya. Tentu bukan sekedar untuk bergaya.
Sambil menunggu penumpang, ia pun selalu berponsel ria. Kira-kira yang diakses. Ternyata Facebook. Meski hanya sebagai tukang becak, Haryadi tak mau ketinggalan memanfaatkan teknologi. Dari berFacebook ia bisa belajar bahasa Inggris dan membangun jaringan dengan menawarkan jasa becaknya ke wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Can we go to the car? Yes, of course. Better like this, yeah. I take you to this class, and then a word marker, yeah, and then a water palace, yeah, and then Marlboro, yeah, and then perhaps to work like to batik factory. Tidak sia-sia, langganan Haryadi terus bertambah. Setiap wisatawan yang ingin menikmati indahnya Yogyakarta akan mencarinya. Haryadi pun selalu menawarkan batik yang menjadi ciri khas Yogyakarta. Saatnya menunggu langganan kembali. Saatnya berFacebook ria. Haryadi memang harus berkorban sedikit mengeluarkan uang tambahan untuk pulsa. Namun ia merasa tidak rugi karena dari nimbrungnya ia di jejaring sosial Facebook, Haryadi memiliki 888 teman di seluruh dunia. Ternyata dari situ bisa menawarkan sesuatu. Atau katakanlah marketing. Marketing apa? Menawarkan apa? Yaitu menawarkan jasa dan becak saya. Dari usahanya menarik becak dan menggunakan Facebook, diakui penghasilannya bertambah. Bahkan rumah yang dibuat sekarang, pemberian wisatawan Inggris yang dikenalnya juga lewat Facebook. Belum inilah ia membesarkan anaknya setelah sang istri meninggal waktu gempa Yogyakarta beberapa tahun lalu. Haryadi satu dari jutaan orang yang mencoba menggunakan teknologi dengan tanggung jawab dan menghasilkan keuntungan. Dari Jakarta, Yosef akan melapor. Oke, nah itu sedikit video ya tentang tukang becak. Jadi tukang becak aja udah memanfaatkan Facebook-nya untuk jualan. Jualan dalam artian menawarkan jasanya. Nah, sekarang tinggal kita nih, kira-kira kita yang punya kesempatan lebih, punya pendidikan yang lebih, harusnya tidak kalah dengan beliau. Nah, di materi kita kali ini kita akan banyak membahas seputar Facebook ya. Yang pertama, mengapa sih kok pakai Facebook? Jadi Facebook ini di dunia, teman-teman, itu sudah mencatatkan 2 miliar pengguna. 2 miliar pengguna. Ini hampir 1/4 atau 1/3 penduduk dunia nih, berarti sudah punya Facebook begitu. Lalu jangan lupa bahwa Facebook itu yang punya Instagram dan yang punya WhatsApp. Dan kalau kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya, bahwa pengguna internet itu 2 ya, berkomunikasi dan bersosial media. Ternyata yang menguasainya adalah Facebook. Nggak mungkin dong perusahaan utamanya bangkrut gitu ya demi memajukan perusahaan anaknya. Pasti mau nggak mau perusahaan utamanya atau perusahaan induknya yang diutamakan. Gitu ya. Jadi jangan heran nanti teman-teman kalau misal di WhatsApp-nya ada message nih, taunya iklan gitu ya. Iklannya dari mana? Dari Facebook gitu. Dan sekarang di Instagram itu banyak banget iklannya. Kalau kita swipe Instastory misal, 2 kali swipe udah ada iklan, 2 kali swipe ada iklan, dan seterusnya. Itu iklannya dari mana? Sebagian besar dari Facebook. Jadi Facebook ini luar biasa gitu ya, channelnya, kemudian kekuatannya itu sangat-sangat besar, sehingga ini yang menjadikan alasan kita bermain atau menggunakan Facebook untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, kemudian ada hal yang sangat luar biasa di Facebook, yaitu analytics-nya. Analytics ini apa? Data. Jadi kita bisa ngebaca data pengguna Facebook, teman-teman. Misal nih, kita mau lihat, di Indonesia itu ada berapa sih yang online? Ternyata, kita bisa lihatnya di namanya Audience Insight ya. Di Indonesia itu ada 100-150 juta orang yang online di Facebook setiap bulannya. Kalau kita lihat lagi, misal, kita mau lihat yang menggunakan Facebook, perempuan usianya 25-34 tahun itu ada berapa ya? Nah, di sini ada persentasenya. 36% itu usia 25-34. Kemudian, apa kira-kira yang mereka sukai ya? Itu bisa kita
lihat juga lokasinya di mana aja, bisa kita lihat aktivitasnya apa aja, pekerjaannya apa, dan seterusnya itu lengkap banget ada di Facebook. Jadi inilah alasan mengapa Facebook itu sangat kuat, karena bisa mencari target market yang spesifik sekali. Namun target market ini spesial gitu ya, dihadirkan buat siapa? Buat orang-orang yang beriklan gitu. Kalau kita nggak ngiklan gimana? Kita harus nyari orang-orang ini manual. Nah, nanti ada pembahasannya. Oke, nah ini jabatannya, kita bisa lihat mereka kerjaannya apa, kemudian apa namanya, kita bisa breakdown lagi ya dari jabatan itu apa yang paling banyak, berapa orangnya, dan seterusnya. Ini semua datanya sudah disediakan lengkap oleh Facebook. Nah, sebetulnya ini bisa kita akses, ada di pengelola iklan namanya, Audience Insight, atau wawasan pemirsa, ini teman-teman juga bisa akses. Tapi syaratnya memang harus beriklan kalau mau lihat yang detail ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi sebetulnya di Facebook itu ada dua, teman-teman. Ada Facebook personal dan ada halaman atau fanpage. Nah, kalau kita ingin mengoptimasi secara organik, maka gunakan Facebook personal. Kenapa nggak bisa di fanpage? Karena di fanpage itu memang ditujukan khusus untuk beriklan, teman-teman. Jadi ditujukan khusus untuk berbisnis dan ditujukan khusus untuk ngiklan. Jadi kalau kita optimasi fanpage, saya rasa kalau nggak ngiklan kurang. Dan memang interaksinya di Facebook personal itu lebih bagus daripada di fanpage. Oleh sebab itu, kita menggunakan Facebook personal kalau mau main optimasi organik. Nah, ada 3 kunci nih, teman-teman bisa melakukan optimasi Facebook personal ya. Yang pertama tentunya adalah friend, hampir mirip dengan yang di Instagram. Jadi follow target market ya. Artinya apa? Bertemanlah dengan target market yang sesuai dengan produk yang kita jual, dengan niche atau jenis produk yang nantinya akan kita pilih. Contoh saat ini, oh lagi banyak nih yang butuh produk-produk kesehatan. Maka teman-teman target marketnya harus yang memang lagi butuh produk kesehatan. Ya, contoh yang sudah dewasa ke atas atau yang memang membutuhkan punya kebutuhan khusus ya terhadap obat-obatan dan seterusnya, itu mungkin bisa menjadi target marketnya. Jadi friend ini memang harus tertarget. Nah, di Facebook personal, sayangnya itu terbatas, teman-teman. Nggak seperti Instagram. Jadi kalau di Facebook personal itu friend-nya maksimal 5.000 teman. Oleh sebab itu, kita harus memilih. Ya. Nah, sekarang itu banyak ya, banyak aplikasi untuk nge-unfollow, nge-unfriend ya. Kenapa? Ya banyak orang yang pengen friend-nya itu tertarget. Jadi friend-friend yang lama ya, yang teman-teman yang lama yang aneh-aneh itu pengen di-follow, di-unfriend secara cepat. Nah itu ada, nanti bisa di googling aja teman-teman. Kalau nggak salah extension-nya Chrome, ini bisa dipakai, gratis. Ya. Nah itu friend yang pertama. Yang kedua brand. Nah, kita harus memunculkan branding ya, personal brand yang kuat. Karena di Facebook personal itu orang melihatnya sosok gitu ya. Jadi kita juga harus mencoba untuk menjadi personal yang memiliki brand yang kuat. Contoh tadi kesehatan. Ya udah kita coba yang pertama bisa sharing-sharing ya. Jadi ada tips biasanya sering digaungkan ya di optimasi Facebook itu atau di mana-mana ya. Sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Jadi kalau kita sering membagi ya, berbagi, maka jualannya pun nanti akan ikut naik seiring dengan banyaknya sharing yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita ingin personal brand yang kuat, maka saran saya adalah teman-teman sering-seringlah untuk sharing. Nah, sharingnya apa? Bisa yang berkaitan dengan produknya. Contoh, tadi saya jualannya kesehatan nih, maka saya sharingnya tentang kesehatan. Kemudian saya jualannya hijab nih, fashion, maka sering-seringlah sharing tentang fashion. Ya, contoh bisa tutorial hijab, kemudian tutorial make up,
kemudian tutorial memilih bahan yang bagus, dan seterusnya banyak banget ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan personal branding. Yang ketiga, konten. Ya, konten yang ngangenin gitu ya. Jadi, sejalan dengan brand, kita harus bikin konten yang sesuai dengan branding yang ingin kita munculkan. Contoh tadi ya brandingnya di tutorial hijab gitu ya, maka bikin konten-konten yang sesuai dengan branding tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Friend ya, yang pertama, no interaction, no transaction. Artinya apa? Artinya begini, ketika teman-teman sudah meng-invite atau menjadi teman di orang lain, maka harus terjalin yang namanya interaksi. Jadi begini, kalau teman-teman Anda ini nge-post ya, silahkan untuk di-likes, di-komen, atau di-share. Minimal di-likes, bagusnya di-komen. Lebih atau paling bagus di-share. Jadi jangan pelit-pelit, teman-teman. Misal nih, aduh, saya fokus jualan gitu ya. Saya nggak mau ada konten orang lain di tempat saya. Akhirnya nggak mau nge-likes, nggak mau komen, atau nggak mau nge-share. Nah, ini yang bisa kita lakukan pertama, kalau kita sudah nge-friend ya, friend-nya sudah di-accept, maka kita sapa, kita komen di postingannya mereka, kita likes, atau bahkan bisa kita sharing. Akhirnya apa? Orang yang nge-likes, orang yang komen postingannya mereka jadi segan gitu, kalau enggak likes balik, kalau enggak komen balik gitu ya. Akhirnya ini terjadi yang namanya saling bisa dibilang balas-membalas, likes, komen, dan share. Nah, ini bagus banget ya. Kalau teman-teman bisa, misal nih 5.000, teman-teman sering nge-post, kemudian di likes, di komen, itu 5.000-nya yang lain juga akan bales ya. Jadi ketika ada interaksi, maka kedekatannya terjalin, dan orang nganggapnya itu kita bukan jualan ya, tapi branding, kita sedang branding. Nah, ada pepatah yang sangat bagus ya, yang saya dapatkan, orang itu bukan beli produknya. Orang itu beli siapa yang ngejual produknya. Contoh misal nih, kita lagi mau beli mobil gitu ya. Lagi beli mobil kan sama ya. Di mana-mana misal nih di konternya Honda gitu. Sama gitu, Honda itu aja. Tapi kenapa kok kita mau beli di tempat itu? Karena salesnya yang bagus gitu. Salesnya care banget nih sama konsumernya dan seterusnya. Jadi orang itu beli karena kitanya, bukan karena produknya. Maka kita harus menjadi atau menjalin komunikasi dan kedekatan yang lebih dengan customer-customer kita. Oke, nah semakin tinggi engagement-nya, semakin besar konversinya. Nah ini kuncinya teman-teman. Engagement itu apa sih? Likes, comment, dan share. Maka ketika kita berhasil meningkatkan engagement di postingan-postingan kita, semakin besar juga chance-nya untuk dilihat oleh 5.000 teman-temannya. Ya, jadi misal nih 5.000 dikali 5.000, nah itu ada berapa? Nah, seperti itu ya. Kalau engagement-nya terjalin dengan baik, maka konversinya pun akan semakin bagus, semakin meningkat. Nah, ini. Oke, sangat mudah. Yang pertama, friend. Dan yang selanjutnya setelah kita add friend-nya, maka jalin komunikasi atau interaksi. Nah, kemudian brand, ya, nomor 2. Bagaimana kita meningkatkan branding, ya, terutama personal branding? Pastinya di sini ada sedikit quotes ya. Tujuan kita aktif di sosial media bukan untuk jualan, tapi membangun brand. Gitu ya. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh para optimizer Facebook personal. Jadi mereka membangun branding untuk nanti jualan. Kenapa? Karena gampang banget kalau kita sudah punya brand, teman-teman. Misal nih, kita berhasil ngebangun brand kita sebagai digital marketer gitu ya. Maka ketika kita ngejualin produk-produk digital itu gampang banget. Ya. Kenapa? Ya murid-murid kita gitu ya atau followers kita itu digital marketing juga yang notabene mereka jualan gitu ya. Ketika kita punya produk, tinggal kita tawarin aja mau nge-affiliate-in nggak, ini produknya bagus. Nah, kayak gitu.
Terus juga misal kita sebagai brandingnya kesehatan gitu ya, sebagai advisor kesehatan, maka orang-orang atau yang jadi friend kita ketika kita promosikan produk kesehatan, mereka akan percaya dan akhirnya beli. Gitu. Jadi branding ini kalau di Facebook personal, impact-nya luar biasa ke depannya. Your brand is what other people say about you when you are not in the room. Ini kata Jeff Bezos ya, yang punya Amazon. Jadi brand itu ketika kita nggak lagi di situ, orang ngomongin apa tentang kita. Nah, itu branding kita berarti. Oke. Itu juga. Nah, yang ketiga, jadilah orang yang ngangenin, jangan nyebelin. Ini maksudnya apa? Berkaitan dengan konten ya. Oke, konten itu kita bikinnya apa? Sebenarnya banyak banget konten-konten yang bisa kita buat. Nah, di sini saya akan coba ngasih beberapa ide. Jadi sebelum ide itu ada 10 alasan nih, kenapa sih sebetulnya orang menggunakan sosial media. Yang pertama adalah mencari tahu apa yang dilakukan teman-temannya. Dengan kata lain, mereka ini kepo. Jadi, sebagai seorang yang ingin menaikkan branding, maka kita harus memuaskan rasa kepo mereka. Dengan apa? Dengan sharing tentunya. Kita ngasih tahu kita lagi di mana, kita lagi ngapain, kita lagi sama siapa, dan seterusnya. Jadi, sering-seringlah untuk update status. Yang kedua, mencari kabar, berita, dan event terkini. Jadi, kalau ada berita-berita atau event-event terkini, ya itu bisa jadi salah satu konten kita. Contoh nih, misal keadaan sekarang, di Jawa Barat, itu yang sembuh ya, sebarkan berita positif ya, yang sembuh dari COVID-19 ini ada berapa orang. Nah, ini berita terkini, walaupun memang udah banyak, tetapi ketika kita nge-share lagi, dan share-nya berita yang positif, ini semakin bagus banget. Gitu. Yang ketiga, mengisi waktu luang, nah, ini bisa apapun ya, kalau waktu luang. Kemudian mencari konten yang lucu dan menarik ya, mencari konten lucu, maka kalau ada konten-konten yang menghibur, yang lucu-lucu, ini juga kita bisa repost, teman-teman. Jadi, nggak melulu yang jualan, nggak melulu yang sharing-sharing, serius gitu ya. Konten-konten video-video yang lucu-lucu sekarang juga banyak banget. Gitu. Apalagi ada TikTok itu ya, teman-teman bisa repost tuh. Atau bisa juga bikin video-video yang sama kayak gitu. Kalau sekarang itu ada video yang orang terbang gitu ya. Itu lagi viral banget, nah teman-teman bisa cobain tuh video-video seperti itu. Berbagi pendapat pribadi, nah ini juga kita bisa buat polling atau buat opini ya. Contoh kita ngasih pendapat nih gimana kondisi saat ini, apa solusinya dan seterusnya. Berbagi foto karena teman-teman aktif berhubungan dengan orang lain, bertemu orang baru dan berbagi apa yang dilakukan secara detail. Nah, kemudian kita, ini ada trik-trik untuk ngakalin algoritma Facebook, teman-teman. Nah, yang pertama, edit post dan tanam link. Maksudnya apa tuh edit post dan tanam link? Teman-teman kan sekarang sudah, saya yakin ya, Facebook-nya sudah berumur ya. Ada yang masih di-maintain, ada yang masih sering di-update, ada yang sudah lama. Nah, cari konten-konten yang sudah lama, teman-teman. Bahkan konten 10 tahun yang lalu itu bisa kita up lagi dengan cara diedit ya. Terutama cari konten-konten atau postingan-postingan yang banyak interaksinya, banyak komentarnya atau banyak yang likes. Contoh nih misal dulu waktu kita SMA gitu ya, atau misal kita dulu ngepost foto waktu SMA gitu kan banyak banget biasanya yang komen. Nah, ini kita bisa edit ya. Kalau fotonya nggak bisa diedit, captionnya aja. Jadi kita edit nih, kemudian kita tanam link. Linknya apa? Link jualan, teman-teman. Jadi yang komen di situ tadinya kan teman-teman SMA misal. Akhirnya kita jualan nih, jualan apa? Nah, ketika kita edit lagi, terus kita tanam link, mereka dapat notifikasi. Dapat notifikasi, dan ini ketika kita edit, mereka dapat notifikasi, baca, kemudian klik linknya, tertarik, akhirnya terjadi penjualan. Ini yang pertama. Yang kedua, search post, nah up status ya. Nah ini juga bisa, kita nggak perlu ngedit, hanya di up aja itu juga
udah bagus. Itu juga bisa ngasih notifikasi ke orang-orang yang dulu sudah pernah komentar atau banyak interaksinya di dalam postingan kita. Kemudian, yang minim interaksi itu postingannya di-hide, teman-teman. Jadi misal nih, kita dulu pernah atau sering ngeposting ya, akhirnya postingannya ternyata nggak semuanya banyak yang komen atau yang likes. Nah, yang sedikit-sedikit ini itu di-hide aja. Ya, di-hide. Gitu ya. Jangan dihapus, tapi di-hide. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat ya, ganti cover post jualan. Oke, ganti cover post jualan. Maksudnya gimana? Kalau di Facebook personal kita kan ada cover tuh. Kita ganti ya covernya, kemudian posting dengan postingan jualan. Ini contohnya, ini cover Facebook saya, ini Facebook Ads. Ini bagi yang tadi nanya ya. Nah, ini ada trainingnya, dan kita sekarang trainingnya online. Sudah ada e-course-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa putar balik tuh video-videonya sampai benar-benar paham, detail banget. Nah, yang kelima, sisipkan quote sebelum call to action. Ini maksudnya apa? Jadi ketika kita bikin copywriting, ya, bikin tulisan di dalam postingan, biasanya kan terakhirnya call to action. Ya kan? Call to action itu misal, mau beli, yuk hubungi kami sekarang juga, info pemesanan, nomor handphone, dan WA misal. Nah, itu kan call to action. Nah, sisipkan quote sebelum call to action. Ya, contohnya, keputusan yang Anda ambil dalam bisnis sangat dipengaruhi oleh angka-angka yang muncul dalam bisnis Anda sebelumnya. Nah, ini kita cantumkan di sebelum call to action. Oke. Kemudian, pancing mau sebelum jualan. Nah, ini saya banyak ambil dari statusnya Kang Dewa. Kang Dewa mentor saya juga, tentang copywriting ya. Saya mau nulis status tentang sesuatu yang bakal buat kamu tahu apa jalur alamiah kesuksesanmu. Mau, pakai mau sebelum jualan. Oke, itu tadi 6 ya, sebetulnya masih banyak banget. Ada belasan gitu ya, cuma karena waktunya terbatas, kita akan skip aja. Nanti, oh ya teman-teman, ini nanti slide-nya akan saya share, slide-nya Bang Hamdi dan slide saya. Share-nya di mana? Share-nya di grup. Jadi teman-teman harap masuk ke grup. Saya sudah share link grupnya di komentar, bisa teman-teman klik aja atau bisa di copy, nanti bisa diklik. Oke. Nah, ini kemudian ada inspirasi konten. Konten itu sebetulnya banyak banget, teman-teman. Nggak terbatas dan cara nyarinya juga gampang ya. Kalau kita lihat nih, misal saya jualan produk balita gitu ya. Dari mana kita bisa ambil konten? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini bisa jadi konten semua. Nah, ini juga ada tips-tips mencari konten ya, kreasi sendiri. Kemudian kalau kita bingung ya, cari aja fanpage tetangga. Ya. Kemudian bisa bahas produk pelengkap, trending topik, dan seterusnya. Ini banyak banget. Ini contoh-contoh konten ya. Lagi-lagi Kang Dewa lagi ya. Oke, nah mungkin itu ya untuk optimasi Facebook, terutama Facebook personal. Nah, kemudian ada quotes yang menarik nih, mau lebih cuan lagi buat fanpage-nya dan iklan. Nah, ini salah satu contoh. Ini saya jualan saya ya di toko laku tadi. Jualannya apa? Produk reseller. Jadi teman-teman yang nggak punya produk saat ini, saat yang tepat untuk nyari produk, terutama produk-produk yang lagi banyak dibutuhkan. Seperti masker, kesehatan, kuliner, dan seterusnya. Cari aja, carinya di mana? Di pasar pastinya. Pasarnya di mana? Pasar online saat ini. Di mana ya? Adalah di situ ya pokoknya. Saya nggak akan nyebutin. Nah, di iklan ini sedikit menyinggung iklan. Saya mendapatkan prospek ya. Ini yang kontak ke WA 4.480. Memang budgetnya kalau teman-teman lihat, oh gede banget nih, 66 juta gitu ya. Tapi dari 4.000 ini bisa dilihat gitu ya, closingnya berapa, marginnya berapa, tinggal dikalikin aja gitu ya. Nah, inilah yang bisa kita lakukan saat ini ketika ingin cepat. Bahasanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman organik itu seperti
jalan kaki, tapi ketika ngiklan itu seperti naik pesawat jet. Tinggal pilih aja mau yang mana, dan jangkauannya pun tidak terbatas. Apalagi sekarang ya, orang banyak butuhin, tapi bingung nih belinya di mana. Gitu. Kalau kita nemuin target market yang pas, terus kita nawarin produk yang sesuai dengan keinginan mereka, demand-nya tinggi, nah ini udah cuan banget. Gitu. Oke, nah mungkin terakhir saya mau nginfoin, oh ini ininya, iklannya ya, contoh iklannya, ini muncul. Jadi iklan di Facebook itu nggak hanya di Facebook, teman-teman, bisa di Instagram juga dan di channel-channel Facebook lainnya. Oke, saya mau nginfoin, jadi teman-teman yang memang berminat nih untuk ikutan lebih dalam lagi dan paham tentang Facebook Ads, saya punya e-course-nya. E-course itu apa? Kelas online. Jadi kalau sekarang ini lagi menjamur banget kelas online. Kelas online-nya itu full video, tapi ada mentoringnya, teman-teman. Jadi mentoringnya itu nanti kita akan buat webinar kayak gini juga. Jadi teman-teman bisa langsung praktek dan nanya-nanya tuh kesulitan-kesulitannya di mana. Nah, di Avana kita sudah sediakan plus dengan website-nya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya website, itu kita sudah sediakan juga. Pokoknya lengkap ya, kita di Avana ini mendukung sekali dan ingin membantu teman-teman supaya bisa lebih berkembang lagi di dunia online, mentransformasikan bisnisnya ke digital. Untuk infonya nanti mungkin akan di-share lebih detail ya. Saya chat juga nanti. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, di Avana itu, Avana sebetulnya adalah platform untuk membuat website. Jadi website ini sangat mudah sekali digunakan. Teman-teman bisa coba mengunjungi avana.id. Di situ platformnya bisa teman-teman gunakan, ada dua ya, secara free trial, nanti kita kasih free trialnya, teman-teman bisa pakai itu untuk membuat website. Oke. Nah, kita punya voucher ya, voucher 100.000. Jadi teman-teman saat ini yang sudah hadir di sini itu bisa mendapatkan diskon lagi sebesar 100.000. Untuk informasi aja, website yang kita sediakan itu berbayar memang untuk yang profesionalnya dengan fitur-fitur yang luar biasa. Nah, harganya teman-teman cukup bayar bulanan aja 250.000. Itu belum sama voucher ya. Bagi yang tertarik mau voucher, nanti infonya lebih detail. Nah, bagi teman-teman yang ingin sekalian belajar dengan Facebook Ads, nah ini hanya 350.000 aja, teman-teman. Itu sudah dengan e-course-nya, ya, plus dengan website-nya. Oke, nah ini informasi di akhir aja. Sekarang kita buka pertanyaan, mungkin karena waktunya tinggal 5 menit lagi, silahkan ya. Oke, ini sudah ada yang bertanya. Kalau akun pribadi sebaiknya digabung aja sama akun jualan atau dipisah? Sebaiknya digabung. Kenapa? Karena akun Facebook personal itu harus pakai akun pribadi. Jangan sampai teman-teman buat akun baru ya, tapi akunnya nama jualan. Ya, contoh misal saya jualan tadi ya kayak Bang Hamdi hijab Bandung gitu. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi di Facebook personal harus pakai nama orang. Jadi kalau kita pakai nama jualan itu bisa di-ban. Bisa di-ban. Jadi saya saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan nama jualan di akun personalnya. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke, tampaknya belum ada yang bertanya lagi. Saya share di sini. Oh, ada satu, Mbak Ira.
sebaiknya fokus ke fanpage atau akun pribadi. Nah, ini ada dua ya. Kalau teman-teman mau fokusnya optimasi organik, itu maka pakai akun pribadi. Tapi kalau mau nantinya ngiklan, itu harus dibuat juga fanpage-nya. Tapi ketika nanti kita pengen ngiklan, baru fokus ke fanpage. Tapi kalau sekarang mau organik, coba bikin akun pribadi dulu. Apakah akun fanpage beda dengan akun pribadi? Jadi fanpage itu di dalamnya akun pribadi kita. Maksudnya gimana? Kita bisa buat beberapa akun fanpage pakai akun pribadi kita. Tapi nggak langsung ini ya. Jadi bukan aksesnya bukan lewat Facebook personal kita ya. Kalau orang lain yang buka, tapi langsung ke fanpage-nya itu juga bisa. Cara mensiasati dan menghubungkan fanpage dengan akun IG. Nah, ini agak teknis, itu ada di pengaturan, jadi teman-teman bisa klik pengaturan, di situ nanti ada pilihan Instagramnya, bisa dikoneksikan. Itu. Oke, bagi yang ingin, saya juga, nah ini bagi teman-teman yang ingin mencatat nomor WA saya ya, 089, oh sorry, 896, sorry. Ini nomor WA saya. Oke, silakan nanti yang mau bertanya lebih lanjut bisa WA saya atau di grup ya, teman-teman ya. Karena waktunya sudah habis nih dan sudah zuhur juga, silakan bagi teman-teman yang ingin beribadah dulu, sholat, silakan. Oke, baik mungkin itu saja teman-teman informasinya. Yang ingin mendapatkan detailnya silakan kontak saja. Nanti untuk materinya kita share di grup ya, jadi pastikan teman-teman gabung join ke grupnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kita bertemu lagi di lain kesempatan di grup. Silakan untuk join di grupnya, di sana akan banyak informasi, kita akan sharing-sharing juga. Terima kasih sebelumnya, saya tutup dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.